kepada kalian. Kalian tahu nggak sih, air kelapa ini selain sehat dan seger banget, juga punya banyak banget manfaat loh. Mau tahu apa manfaatnya? Ayo ikutin aku tanya-tanya seputar air kelapa ke mahasiswa di sekitaran sini. Berapa sering sih lo pakai kertas buat sehari-hari? Gue sih sering banget pakai kertas. Apalagi kan gue arsitek, gue sering gambar gedung, gambar-gambar yang lain. Sering gambar gedung, gue sering gambar apa lagi ya? Kayaknya gambaran masa depan gue yang sukses deh. Gue sebagai mahasiswa di kafe sih sering banget ya gunain kertas. Biasanya sih buat sketsa. Kadang juga bisa buat gorengan. Lo sadar nggak sih, makin banyak kertas yang lo pakai, makin banyak juga pohon yang ditebang. Sadar banget sih. Apalagi sekarang makin banyak hutan yang botak. Sebotak kepala temen gue gak ya tapi? Emang iya ya? Terus ada gak ya bahan yang bisa gantiin kayu? Halo teman-teman, nah kali ini kita lagi bersama Ibu Tika yang ikut membantu dalam proses pembuatan inovasi kertas dari ramah lingkungan dari selulosa mikrobial. Mungkin sebelumnya Bu Tika boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sartika Hardianti. Kalau di IPB-nya angkatan 43. Saya adalah salah satu dari anggota tim penelitian kajian penggunaan selulosa mikrobial sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih proses pembuatan kertas dari selulosa kayu ini dari kelapa sampai menjadi kertas yang siap bisa dipakai? Sebenarnya selulosa mikrobial itu bisa dibuat dari apa aja. Kalau yang familiar di kita itu adalah nata de coco ya, itu dari air kelapa. Namun untuk selulosa mikrobial yang di sini dia tidak terlepas dari kelapa. Jadi kalau misalnya ada industri nanas gitu, misalnya nanas potong, itu bisa dipakai air limbahnya, nanti jadi nata de pina. Jadi sebenarnya alternatif bahan baku untuk membuat selulosa mikrobial ini tuh banyak. Yang kita pakai dalam penelitian ini sudah dalam bentuk nata de coco. Nata de coco yang udah baru panen dari hasil fermentasi, kita angkut, terus kemudian kita bersihkan lah istilahnya pakai NaOH. Setelah dibersihkan dengan NaOH, itu ada proses kayak di blender gitu ya, mungkin ya kayak dihancurin lah gitu, dia dibentuk sebagai pulp. Nah nanti setelah dihancurkan baru dikasih zat aditif. Zat aditif itu kayak penambahan bahan-bahan yang ditambah untuk bisa menambah kekuatan si kertas itu. Setelah dia ditambah zat aditif baru dicetak. Proses pencetakannya sih masih manual karena kan memang ini sistemnya masih yang belum skala besar yang langsung masuk gitu. Jadi pulpnya itu nanti akan dicetak dalam suatu wadah yang entah ada yang kotak, ada yang bentuknya bulat, yang ada saringnya, nanti dijemur biasa kayak di bawah sinar, dijemur sampai dia kering gitu, terus baru diangkat gitu, seperti itu. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita kan tadi udah ya barengan sama temen aku Tabita dan udah ngebahas juga nih gimana sih dari inovasi kertas ramah lingkungan ini dari proses pembuatannya dan juga keunggulannya. Sekarang aku bakal lanjut untuk bahas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, kita masuk ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu nih, apa dampak yang Ibu harapkan gitu kalau misalkan dari inovasi ini terutama buat lingkungan sendiri dan juga buat masyarakat? Dengan adanya produk ini diharapkan limbah-limbah dari proses produksi kertas yang ada saat ini dapat berkurang. Terus mungkin dengan adanya produk ini juga diharapkan beberapa kasava atau nata yang diproduksi, mungkin yang dia kelebihan produksi bisa dialokasikan sebagai bahan baku kertas, sehingga jadi kemanfaatannya nggak hanya sebatas buat makanan aja gitu, jadinya dia bisa juga dipakai sebagai kertas. Dan ini kan lebih awet ya istilahnya dibandingkan dengan nata yang kalau misalnya dia ditinggal gitu aja ya udah ntar nggak bisa dimakan lagi dan tidak bisa dijual seperti itu. Nah, dengan inovasi ini kita bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan. Bye!